Dan dia akan berkata, Allah yang buat saya seperti ini. Ini adalah takdir saya. Allah telah takdirkan saya begini. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan saya seperti ini. Tapi kenapa Allah buat saya begini? Ini takdir. Dia mencoba menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di balik keburukan yang dialaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadzi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. معاشر المسلمين wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita adalah termasuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan hidayah Islam. Kita berdoa agar nikmat ini dapat bertahan untuk dan buat kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbana amin. Kemudian marilah kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang risalah ilmiah berkaitan dengan takdir. Orang sering sekali menyalahkan nasibnya dengan kemasan bahasa, inilah takdir saya. Gimana lagi? Saya harus terima. Kalau dia orang yang tipis iman, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan berkata, Allah yang buat saya seperti ini. Ini adalah takdir saya. Allah telah takdirkan saya begini. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan saya seperti ini. Tapi kenapa Allah buat saya begini? Ini takdir. Dia mencoba menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di balik keburukan yang dialaminya. Di balik musibah yang didapatkannya. La haula wala quwata illa billah. Pada akhirnya dia akan menghujat Allah, menuding Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah zalim dan seterusnya, yang menyebabkan imannya, akidahnya, syahadatnya rontok karena salah dalam memahami takdir.
Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Jangankan kelas kita yang hidup di akhir zaman ini, sedangkan para sahabat Nabi saja dulu pernah hampir salah dalam memahami takdir. Sampai-sampai kesalahan itu bisa membawa mereka kepada putus asa. Contoh, ada 3 hadis, saya bacakan 3 hadis yang menyebabkan para sahabat hampir-hampir putus asa. Tetapi alhamdulillah Rasul sang guru yang sangat santun, sangat lembut dan bijaksana, mampu menuntun murid-muridnya, yakni para sahabat-sahabat ini kepada pemahaman yang sahih berkaitan dengan takdir. Contoh, satu hadis yang pertama Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, qabla an yakhluqallahu al-khalaiq bi 50,000 sanah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, langit, bumi, manusia, apapun yang ada di antara langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan surga dan neraka, sebelum Allah ciptakan malaikat-malaikat, jin dan sebagainya, 50.000 tahun jaraknya Allah telah menetapkan. Allah telah menuliskan dengan kun fayakunnya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah catatan yang maha lengkap, maha besar, maha sempurna dari seluruh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dari seluruh apa-apa yang akan ada. Ini adalah Lauhul Mahfuz. Allah telah tuliskan di sana, di Lauhul Mahfuz, segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan ada. 50.000 tahun segala sesuatu itu ada. Sebelum itu ada, sudah Allah tetapkan. Ini akan diciptakan nanti. Ini bumi, ini langit, ini pohon, ini laut, ini orang, ini fulan, ini semut, ini jin, ini apa saja, bahkan surga dan neraka akan diciptakan dan semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Jaraknya 50.000 tahun. Sudah tertulis semuanya di situ. Apa yang akan terjadi pada hari anu, pada bulan anu, pada tahun anu, sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu sebelum segala sesuatunya ada. Ini yang pertama. Berarti apapun yang akan ada, kesimpulannya apapun yang akan ada, kan sudah mengikuti apa yang tertulis. Betul tidak? Mengikuti apa yang tertulis. Orang celaka, orang bahagia, orang baik, orang buruk, dan segala macamnya. Bahkan orang masuk surga, orang masuk neraka, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hadis ini ditambah dengan hadis yang kedua. Hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, ada orang yang seumur hidupnya mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Udah mau mati, dia nggak tahu ajalnya kapan dia mati. Sementara dia masih saja mengamalkan amalan ahli surga. Jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Fasabaqa alaihil kitab. Ternyata yang tetap di dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah calon penghuni neraka. Sementara sepanjang umurnya mengamalkan amalan ahli surga. Fa'amila amala ahli nar. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka. Mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka, su'ul khatimah, fadakhalan nar. Dia pun masuk ke dalam neraka. Artinya tidak akan meleset. Kalau dia memang sudah pasti akan menjadi ahli neraka, walaupun dia baik seumur hidupnya, dia akan menjadi ahli neraka. Yang tertulis begitu. Ayo, Bapak, Ibu, kira-kira salah sangka nggak kita akhirnya? Kira-kira kita akan salah sangka nggak akhirnya? Ditambah lagi lanjutan hadis ini, masih hadis yang sama. Ada orang yang selama umurnya sepanjang hayatnya mengamalkan amalan ahli neraka.
Sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 jengkal saja lagi. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah penduduk surga. Fa'amila amala ahlil jannah. Lalu dia pun mengamalkan amalan ahli surga. Dalam keadaan mengamalkan amalan ahli surga, dia banting setir, dia taubat nasuha. Baru beberapa saat setelah itu dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah putih semua dosa-dosanya. Dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fadakhalal jannah. Dia pun masuk ke dalam surga. Nabi menutup hadisnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung kepada penutupan umurnya. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung kepada penutupan umurnya. Ngapain dia di akhir hayatnya? Baik kaum muslimin, saya contohkan. Seorang pemuda terkenal dengan jihad, hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, akhlaknya bagus. Ketika terjadi penaklukan Romawi, pemuda ini bertatapan mata dengan seorang gadis Romawi yang cantik jelita. Jatuh cintalah dia kepada gadis ini. Singkatnya, dia pun melayangkan surat, menyatakan hasrat, minat dengan gadis itu. Apa kata sang gadis? Tidak mungkin. Kita beda agama. Orang tuaku dan keluargaku takkan mengizinkan aku menjadi milikmu, menjadi istrimu, kecuali engkau masuk ke dalam agama kami. Maka laki-laki ini telah dibutakan, mata hatinya telah gelap, dan dia akhirnya melamar wanita itu dengan harga yang sangat mahal, masuk ke dalam agama itu wanita. Para sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya merasa tak percaya dengan apa yang mereka dengar, yang mereka saksikan. Sahabat pejuang, hafiz Quran, hafiz hadis, mujahid, jatuh dan takluk karena syahwatnya di hadapan wanita cantik jelita, tukar agama dan menikah dengan wanita itu. Tidak lama pernikahan ini, tidak lama kenikmatan hidup sesaat dinikmatinya bersama wanita itu, dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah beda agama. Maka akhir hayat waktu dia meninggal dunia, ayat yang dia hafal cuma sisa 2 ayat saja lagi. Dan dua-duanya dia bacakan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia adalah ayat-ayat azab. Tamparan keras dan sindiran tegas dari Allah. Seperti inilah yang akan dirasakannya setelah kematiannya. Akhir hayat su'ul khatimah. Coba nih, tangkap ini baik-baik. Gimana orang gak salah sangka akhirnya. Sementara kisah yang lain seperti ini. Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya berperang bersama engkau." Rasul bertanya kepadanya, "Aslamta? Apakah kamu sudah masuk Islam?" Dia berkata, "Saya belum masuk Islam ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Inna nahnu la nasta'idu bimusyrik." Sorry, kalau begitu kami tidak akan minta tolong dan mau dibantu oleh orang musyrik. Aslim, Islam dulu ente, kata Nabi. Bergabunglah di sini perang bersama saya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, saya Islamnya nanti setelah selesai perang, baru saya masuk Islam." Kata Rasul, "Kalau nanti nggak usah ikut sekarang." Maka dia pun menyatakan 2 kalimat syahadatnya dengan jujur. Dan dia masuk Islam. Dan dia bertempur bersama Rasulullah dan para sahabat. Meninggal dunia. Ketika para sahabat mengumpulkan jenazah, ditemukan lelaki yang tadinya masih kafir, masih musyrik, belum sempat sholat, Pak. Belum sempat sholat. Belum sempat mengamalkan amalan apapun. Dan dia terbunuh di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? "Amila qalilan wa ujira katsira." Alangkah bahagianya nih orang.
amalannya baru sedikit, sementara pahalanya sangat besar. Dia masuk surga. Subhanallah. Bandingkan nih dua orang. Yang tadi hafiz Quran, hafiz hadis, mujahid dan sebagainya, akhir hayatnya su'ul khatimah. Yang ini kafir, seumur hidupnya musyrik. Ternyata dia tobat, masuk Islam dan meninggal syahid dan dia masuk surga. Coba lihat, kira-kira kejadian-kejadian ini dengan hadis ini membuat Bapak Ibu bisa salah sangka enggak? Dengan takdir. Bisa salah sangka tidak? Iya, pasti. Apalagi ditambah dengan hadis berikut ini dari Sahih Muslim. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Adam diperintahkan oleh Allah untuk melihat ke sebelah kanannya, Adam pun melihat. Allah perlihatkan kepada Adam jumlah manusia dari anak keturunannya di masa yang akan datang. Wajah mereka putih-putih, bersih dan bercahaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Hai Adam, ini adalah calon anak keturunanmu sampai hari kiamat. Mereka adalah calon-calon penghuni surga." Adam gembira. Adam bahagia. Tapi ketika Allah perintahkan Adam, lihat sebelah kirimu, Adam melihat, dia terkejut. Sebab apa? Pemandangan sebelah kirinya ada jumlah manusia yang mukanya suram-suram, gelap-gelap, dan penuh dengan kenestapaan, kesusahan, dan penderitaan. Jumlahnya nggak ada apa-apanya sebelah kanan. Lalu Allah berfirman, "Hai Adam, ini adalah anak-anak cucumu nanti sampai hari kiamat. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka." Coba lihat, orangnya belum ada lagi. Orangnya belum diciptakan lagi, belum hidup lagi di muka bumi, udah jelas siapa-siapa yang akan jadi ahli surga, siapa-siapa yang akan masuk ke neraka. La haula wala quwata illa billah. Disinilah para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, jika sudah jelas siapa yang akan masuk surga, pasti akan masuk surga walaupun dia jahat seumur-umurnya. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, masuk surga. Jika sudah jelas siapa yang ahli neraka, walaupun dia mengamalkan seumur hidupnya amalan ahli surga, kalau memang dia calon ahli neraka, dia pasti masuk neraka. Fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal. Maka untuk apa lagi kami harus beramal? Pasrah ajalah. Ikuti saja hidup ini apa adanya. Toh takdir yang akan mengantarkan kami kemana kami nanti berakhir. Betul? Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Saya rasa pertanyaan Bapak akan sama nanti dengan pertanyaan para sahabat ini. Betul tidak? Fa'ala ayyi syai'in kunna na'mal. Buat apa lagi kami harus bersusah payah jadi orang baik? Maka Nabi Allah menjawab, jawaban inilah akidah kita. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu seluruhnya hari ini beramal di atas garis-garis takdir. Garis takdir itu ada dua, Pak. Coba bacakan rukun iman yang ke-6, Bu. Bacakan rukun iman yang ke-6, Pak. Apa bunyinya? Beriman dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Garis takdir itu ada dua. Ujungnya yang ini baik, yang ini buruk. Innakum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Sesungguhnya kamu beramal di atas garis-garis takdir atau ketentuan-ketentuan takdir. Siapa yang memilih amalan di atas garis kebaikan, takdirnya nanti adalah seperti ini. Siapa yang memilih beramal di atas garis-garis kemungkaran, maksiat, dosa, syahwat, hawa nafsu, ini yang dipilihnya, maka dia menuju kepada garis takdir yang buruk. Melakukan ini akibatnya. Melakukan yang ini kejadiannya. Sebab kamu memilih jalan yang baik, jalan yang benar, ujung-ujungnya kamu akan sampai di sini. Setelah sampai kamu di situ, itulah takdir.
Akibat kamu mengikuti syahwat kamu. Akibat kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Akibat kamu mengikuti godaan setan jin atau setan manusia. Padahal kamu sudah tahu Allah mengharamkan. Kamu tetap tempuh itu jalan. Maka akibatnya adalah seperti ini. Tanggung tuh akibat. Rasakan tuh akibat. Akibat dari sebuah pilihan, maka itulah yang takdir. Kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di antara kamu, kata Rasul kepada para sahabatnya, tidak seorang pun di antara kamu yang hari ini hidup di dunia, melainkan namanya sudah ada di dalam surga. Masya Allah. Namamu siapa? Riza. Riza hidup sekarang ini, nama Riza sudah ada di dalam surga. Bapak namanya siapa, Pak? Hah? Sofi. Nah, Sofi. Sofi Tanjung. Syafi'i. Ya, Syafi'i harusnya. Ya, baik kaum muslimin, nama beliau hari ini sudah ada dalam surga. Nama saya sudah dalam surga. Nggak perlu diaminkan pun pasti. Pasti nama beliau sudah ada dalam surga. Dalam surga ya, sudah ada nama beliau. Di situ ada satu rumah, Pak. Rumahnya nggak tanggung-tanggung. Gede rumah itu 105 km kali 105 km. Gedenya rumah. Sementara batu batanya padat dari emas murni luar dalam, Pak. Dengan itu disusun dengan yakut dan zabarjat sebagai pasir dan semennya. Masya Allah. Ya. Interior dan eksteriornya satu saja batu mulia yang ditempelkan di dinding rumah orang itu. Seandainya bumi ini dengan seluruh kekayaan bumi dijual, belum kebelik itu satu itu batu. Dengan bahan-bahan termahal. Dan di gerbang sana tertulis bahwa istana ini atau rumah ini pemiliknya adalah Syafi'i. Pemiliknya adalah Riza. Pemiliknya adalah Zulkifli. Pemiliknya adalah Datong. Pemiliknya adalah Pak Ujang. Pemiliknya adalah Pak Deno. Dan lain-lain kita semua. Tertulis nama masing-masing bapak di satu rumah yang telah Allah siapkan dalam surga. Onde-mande Ustaz, baraka gadang rumah itu. Hah? Berapa besar tuh rumah? Ya, bapak juga harus nyadar. Allah mengumumkan dalam Al-Quran, besarnya surga adalah seluas langit dan bumi. Padahal itu baru satu surga. Bapak kan tahu, langit sampai hari ini, ruang angkasa sampai hari ini, belum ketahuan berapa luasnya. Belum ketahuan. Itu baru satu surga. Begini kaum muslimin. NASA Amerika telah meluncurkan pesawat ulang-alik tanpa awak. Pada tahun 2001, akhirnya diumumkan kepada dunia bahwa pesawat itu telah hilang. Telah berhasil ditemukan, sampai sebelum dia hilang, telah berhasil ditemukan melalui pantauan tuh pesawat, ya, pesawat ulang-alik tanpa awak, 100 miliar galaksi di ruang angkasa. Satu galaksi saja, garis diameternya mampu menghabiskan perjalanan cahaya selama 50.000 tahun. Satu galaksi. Galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Satu galaksi kita saja menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun, Pak. Padahal satu detik perjalanan cahaya 300.000 kilometer. Satu detik perjalanan cahaya. Ini 50.000 tahun baru satu galaksi. Garis diameternya. Bagaimana dengan 1 miliar galaksi? Luasnya surga, arduha as-samawatu wal ard. Seluas seluruh langit dan bumi. Masya Allah. Luasnya. Itu baru satu surga. Sementara surga itu ada 500 tingkatan. Subhanallah. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain adalah seluas langit dan bumi. Makanya kalau dikatakan rumah kita nanti, satu orang punya rumah nanti dalam surga, besarnya tuh rumah adalah 105 km kali 105 km. Kalau dalam bahasa hadis, 70 mil kali 70 mil. Kalau 1 mil 1,5 kilo saja, jadinya adalah 105 km. Nggak kebayang, Pak. Di dunia ini, tidak akan ada manusia yang mampu membuat rumah sebesar itu dengan bahan-bahan termahal. Bapak mungkin sudah mencoba membuat rumah yang terbaik. Dengan usaha dan bahan-bahan terbaik. Dengan harga yang biar seberapapun. Sampai Cida Bapak membuat rumah itu. Sampai Cido. Sampai habis-habisan. Itu rumah paling-paling gedenya sih berapa?
Rumah orang-orang hebat di Washington, di New Zealand, di India, di Cina, rumahnya kayak istana. Itu belum apa-apanya. Kelas kakus, kalaupun ada kakus nanti di surga, belum akan sampai gedenya rumah yang dibuat oleh manusia di bumi ini. Dibandingkan rumah kita dalam surga, maka sangatlah rugi dan gila, sangatlah bodoh dan oon orang yang demi dunia dia telantarkan masa depan surganya. Dia buang masa depan surganya. Kita lanjutkan. Nama Bapak sudah ada di surga. Nama Bapak sudah ada di surga. Nama saya sudah ada di surga. Nama setiap ibu-ibu sudah ada dalam surga, Bu. Alhamdulillah. Tapi ingat, di waktu yang sama kata Rasulullah, di waktu yang sama nama Zulkifli Muhammad Ali sudah ada di dalam sel neraka Jahannam. Tertulis di pintu sel itu, calon penghuni sel ini adalah Zulkifli Muhammad Ali. Di sel penyiksaan yang lain, di lubuk neraka Jahannam, tertulis namanya Bapak. Calon penghuni sel penyiksaan ini adalah Syafi'i. Di sel yang lain tertulis nama antum. Di sel yang lain tertulis nama ibu. Setiap kita ada namanya di dalam neraka Jahannam. Coba lihat. Di satu saat, di satu sisi, nama kita ada dalam surga masing-masingnya. Di sisi yang lain, nama kita juga sudah ada di dalam neraka. Mana di antara dua ini yang akan Bapak Ibu isi? Mana di antara dua ini yang akan kita isi? Sementara yang ada di dalam neraka itu adalah takdir. Kalau ada orang masuk neraka, udah takdirnya masuk neraka. Yang di dalam surga juga takdir. Kalau ada orang masuk surga, itu adalah takdirnya masuk surga. Masalahnya, apakah sudah tetap bahwa si fulan nanti masuk surga aja? Kata Allah. Lalu orang ini akhirnya masuk surga. Yang ini masuk neraka aja, dia hitam. Dia ini orangnya jelek, dari keluarga miskin, masuk neraka aja. Ada nggak kayak gitu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala umumkan dalam surat Al-Balad. Fahadainahun najdain. Kami bentangkan di hadapannya dua jalan. Satu, jalan kelihatannya susah mendaki, tapi ujungnya adalah kenikmatan dan surga. Yang satu lagi, jalan kelihatannya lempeng, lurus, kayak tol, tapi menurun. Ya, orang ngegas terus tanpa ngerem. Ngikutin terus hawa nafsunya. Ujung-ujungnya adalah jurang, dan itu adalah neraka. Dan Allah umumkan, falaqtahamal aqabah. Kenapa engkau tidak mau menempuh jalan yang kelihatannya berat, sulit dan mendaki, padahal ada bahagia dan surga yang menanti di sana? Jadi Allah menganjurkan, pilih dong jalan yang kelihatannya berat. Inilah Islam. Inilah mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, mengikuti sunnah. Inilah dia jalannya. Kamu akan sampai ke surga. Sementara orang-orang yang fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, dia mengikuti hawa nafsunya dalam hidupnya, nggak mau diatur oleh agama Allah Islam ini, maka orang-orang itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Lihat kaum muslimin. Dua jalan, dia yang milih. Milih jalan yang mana? Akhir dari pilihannya, itulah takdirnya. Paham? Akhir dari pilihannya, itulah takdirnya. Kesimpulannya, takdir itu adalah hasil atau akibat dari sebuah pilihan. Saya ulangi, takdir itu adalah akibat dari sebuah sebab. Sebab saya memilih ini, akibatnya adalah ini. Nah, akibat yang adalah itu disebut dengan takdir. Paham? Disebut dengan takdir. Coba lihat, di zaman Umar bin Khattab terjadi gempa. Terjadi gempa. Enggak pernah-pernahnya di Madinah terjadi gempa. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, saya akan lebih ketatkan lagi menjalankan hukum-hukum Allah. Sehingga tidak ada maksiat yang dilakukan kepada Allah secara terbuka dan terang-terangan. Bila ke depan masih terjadi gempa
di Madinah ini, maka saya Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin mengumumkan mundur dari jabatan saya, menandakan beliau gagal meredam maksiat. Apa yang dihubungkan oleh para sahabat? Terjadinya bencana alam adalah akibat dari dosa. Adalah akibat dari dosa. Benar firman Allah. Mari kalau dibaca, kalau ada yang hafal, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan dan bencana di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Itu semua terjadi akibat dari perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka dapat merasakan sebahagian dari akibat apa yang mereka buat. Semoga yang masih hidup segera kembali taubat. Musibah yang terjadi manusia yang menyebabkan. Coba lihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, apabila zina telah menyebar luas, terbuka secara terang-terangan, maka Allah akan datangkan penyakit yang belum pernah Allah datangkan dari sebelumnya. Allah akan datangkan musibah yang belum pernah Allah datangkan dari sebelumnya. Coba lihat, karena zina dilakukan terang-terangan, akibatnya adalah ini. Kalau kita merasakan akibat itu, ini adalah takdir. Inilah takdir karena masyarakat kami melakukan ini. Terjadi bencana tsunami, ini adalah takdir. Tsunami itu takdir. Tsunami itu adalah takdir. Tapi karena masyarakat melakukan perbuatan ini, terjadi bencana. Karena kamu makan riba, akibatnya adalah hidup kamu jadi seperti ini. Kan Allah umumkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang makan riba, hidupnya akan begini. Nanti di alam kubur dia begini. Di akhirat dia akan begini, di padang mahsyar, nanti di neraka dia begini. Allah umumkan akibat. Apabila dia merasakan akibat itu, maka itulah takdirnya. Inilah takdir yang harus saya jalani. Akibat dari dulu saya melakukan ini. Jadi ada hukum kausalitas. Sebab dan akibat. Sebab saya memilih bini yang macam ini, akibatnya saya punya anak yang seperti ini. Jadi jangan nyalahkan takdir. Udah takdir saya, anak saya jadi pendurhaka semua. Ini udah nasib saya, udah takdir saya. Karena ente milih ibu yang salah. Ente hanya mengandalkan ibu itu karena dia cantik, karena dia bahenol, karena dia kaya, berpendidikan tinggi. Lalu ente nikah, padahal agamanya centang perenang, akhlaknya naudzubillah. Ente cuma mengandalkan nafsu. Padahal agama ngajarkan, pilihlah wanita karena agama. Nanti kamu beruntung punya anak, pelayanan hidup kamu darinya sangat indah, kamu akan berasa menjadi laki-laki sejati di hadapan wanita yang seperti itu. Karena ente milih yang begini, akibatnya begini, maka akibat itu disebut dengan takdir. Paham? Jangan nyalahkan takdir. Ini udah ketetapan dari Allah. Ketetapan dari lepaan. Kaum muslimin, mari saya pertegas bahwa takdir itu adalah pilihan kita. Akibat dari sebuah sebab. Sebab kita memilih ini, akibatnya adalah ini. Ma salakakum fi saqar. Tolong artikan. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban penduduk saqar itu? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak mau sholat. Karena ente nggak mau sholat, takdir ente masuk neraka saqar. Sebab ente nggak mau sholat, maka takdir ente masuk neraka saqar. Jadi ada sebab, ada akibat. Allah sudah larang ini. Kamu jangan buat ya, kamu jangan buat ya, kamu jangan buat ya. Kalau dibuat, maka Allah sudah menyebutkan yang terjadi adalah ini. Itu disebut dengan takdir. Dan takdir itu bisa dipilih nggak kalau begitu? Bisa dipilih nggak? Saya pertegas kembali. Takdir adalah pilihan. Takdir adalah hasil akhir dari sebuah pilihan. Bapak mau tahu takdir bapak nanti bagaimana, Bu? Ibu mau tahu takdir ibu nanti di surga atau di neraka? Sekarang ini ibu bisa tahu loh, Bu. Caranya adalah jalan hidup yang mana yang ibu pilih hari ini.
Allah perintahkan ibu agar taat pada suami. Banyak wanita yang membangkang dan melawan kepada suami hari ini. Allah perintahkan ibu agar menutup aurat. Ternyata ibu-ibu hari ini, wanita-wanita hari ini bangga membuka-bukakan auratnya. Ya, dia yang memilih, maka rasakan akibat dari sebuah pilihan yang dia pilih. Baik, kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan sebuah perjalanan kenegaraan ke negeri Syam. Zaman dulu kan nggak ada internet. Zaman dulu tidak ada WhatsApp. Zaman dulu nggak ada Twitter. Nggak ada telepon-telepon untuk bisa berkomunikasi secara cepat, mengetahui apa perkembangan di sana. Umar bin Khattab menetapkan dengan rombongan besar menuju ke negeri Syam. Syam hari ini apa namanya? Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ini 4 negara dulu namanya Syam. Umar mengatakan kita ke Syam. Investigasi dan menjajaki perkembangan pemerintahan khilafah Islamiyah yang diwakilkan kepada wakil-wakilnya di sana. Beliau bawa rombongan terdiri dari 4 rombongan besar. Rombongan pertama adalah kalangan muhajirin senior. Rombongan kedua kalangan ansor senior. Rombongan ketiga adalah para pemuka-pemuka Quraisy yang masuk Islam. Ya, kemudian baru para pengawal dan bala tentara ala kadarnya. Di perjalanan berjumpa dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Panglima perang yang terkenal sangat jago. Ketemu di jalan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini baru keluar dari negeri Syam. Saat berpapasan di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak kemanakah engkau wahai Amirul Mukminin? Hendak kemanakah rombongan akan engkau bawa? Umar menjawab, kami akan pergi ke Syam. Ke negeri mana? Ke negeri Anu. Waduh, kata Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, saya baru saja keluar dari negeri Syam, tempat yang akan engkau tuju. Saat ini sudah mewabah di sana penyakit ta'un, semacam wabah penyakit menular yang mematikan. Wahai Amirul Mukminin, saran saya jangan lanjutkan perjalananmu, pending dulu lah. Jangan lanjutkan perjalananmu, pending dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Sahih berita yang engkau sampaikan ini? Benar wahai Amirul Mukminin. Sudah banyak yang korban di sana. Bapak baca dalam sejarah Pak, Bu. Di masa Umar bin Khattab, puluhan ribu manusia meninggal dunia di negeri Syam gara-gara penyakit ta'un, penyakit menular yang amat sangat berbahaya, menular dan mematikan. Ya, Umar bin Khattab lalu berkata, kalau begitu seluruhnya berhenti dulu. Tegakkan tenda di sini. Saya akan musyawarah dengan setiap kita. Dan nanti malam saya akan minta petunjuk dari Allah. Apakah ini diteruskan perjalanan atau balik-balik ke belakang ke Madinah Al-Munawwarah. Besok pagi keputusannya selepas sholat subuh. Ini kata Umar bin Khattab. Maka Umar mulai bermusyawarah. Dipanggil dulu orang-orang muhajirin yang ikut bersamanya. Diminta pandangan mereka. Ya, diminta pandangan mereka. Tuan-tuan sekalian, ini ada seperti ini, kalian sudah tahu. Gimana? Kita teruskan atau kita mundur? Sebagian besar berkata, baiknya kita kembali ke Madinah, wahai Amirul Mukminin. Nanti kan bisa kita lanjutkan ke Syam. Yang lain abstain, nggak memberikan pendapat. Selesai, kemudian dipanggil kelompok Ansar. Gimana pandangan kalian? Hampir sama dengan Muhajirin. Mereka mengatakan kita balik ke Madinah. Sebagian lagi mengatakan abstain. Ya. Lalu dipanggil para pemuka Quraisy yang sudah masuk Islam. Sama, rata-rata mengatakan kita pulang ke Madinah. Nah, Umar bin Khattab lalu tahajud di malam hari itu. Lalu dia angkat tangan berdoa kepada Allah, mohon keteguhan hati. Terus atau mundur ke belakang, bagaimana yang baik menurut engkau ya Allah. Kuatkan hati hamba. Subuhnya sudah bulat hati Umar bahwa rombongan akan balik lagi ke kota Madinah. Awas ya, rombongan akan balik ke kota Madinah. Udah mantap hatinya, mau diumumkan, datang Utsman bin Affan. Nyusul dari belakang. Utsman kaget loh, kok rombongan jadi buat tenda di sini? Apa kata mereka? Ada kejadian seperti ini. Katanya di Syam sedang mewabah penyakit menular. Tempat yang akan kita tuju di sana sedang ada ta'un, penyakit wabah menular yang mematikan. Lalu Umar bin Khattab memutuskan tegak dulu tenda di sini.
besok keputusannya. Apa kata Utsman bin Affan? Saya dengar hadis dari Rasulullah tentang masalah ini. Oh ya? Iya. Saya mau sampaikan langsung hadis ini kepada Umar bin Khattab, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Lalu ketemulah Utsman dengan Umar. Apa kata Utsman? Saya dengarkan Rasulullah bersabda tentang penyakit menular. Oh, apa itu? Apa itu? Kata Umar. Semangat betul Umar ingin mendengarkannya. Maka kata Utsman, Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar di suatu daerah ada penyakit menular, maka yang di dalam daerah itu tidak boleh keluar dari daerahnya, mesti bertahan di situ. Dan yang di luar tidak boleh masuk ke dalam daerah itu. Ini adalah keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah. Mendengarkan itu senyumlah Umar bin Khattab dan bersyukur. Alhamdulillah, keputusan yang saya ambil ternyata sama persis dengan hadis dari Rasulullah yang baru ini saya dengarkan. Rasul mengatakan yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Keputusan Umar adalah balik ke Madinah. Maka dia umumkan. Sudahlah dia mengatakan ini keputusan saya dan ini juga ada hadis yang tepat dengan apa yang sudah saya ambilkan keputusannya. Rombongan balik ke belakang. Muaz bin Jabal angkat tangan. Afirarun min qadarillah ya amiral mu'minin. Hai amirul mu'minin. Apakah engkau ingin ngajak kita lari dari takdir? Maju, hai Umar. Kalau memang takdirnya kita di sana kena terserang oleh penyakit wabah taun yang menular, mematikan, kita mati di sana, syahid. Kan ada hadisnya. Siapa meninggal karena penyakit menular, dia syahid. Maju, wahai Umar. Kenapa engkau jadi mundur? Ini kan sudah takdir. Haha. Ini kata Muadz bin Jabal. Apa jawaban Umar? Ini jawaban benar-benar seorang yang jenius. Pantasan Nabi mengatakan, kalau ada Nabi yang pantas jadi Nabi setelah saya, Umarlah orangnya. Apa kata Umar? Naam. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Yes. Ya. Kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ayo. Ini jawaban yang luar biasa, Pak. Maju terus takdir Allah, kita terserang penyakit menular yang mematikan dan mungkin kita mati di sana. Itu takdir kita. Mundur ke belakang, kita selamat. Takdir Allah yang lain adalah kita tidak terserang penyakit menular yang mematikan. Ya. Dan itu adalah takdir yang baik. Takdir maju adalah buruk. Terserang penyakit, mati di situ. Takdir baik adalah mundur ke belakang. Jadi dengan ini kaum muslimin, na'am. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maknanya apa? Takdir itu adalah sebuah akibat dari sebuah sebab. Sebab saya memilih ini, terjadi ini. Sebab saya memilih ini, terjadi ini. Takdir itu ada dua. Takdir baik dan takdir buruk. Dan ini wajib kita imani. Takdir adalah sebuah pilihan. Akibat dari sebuah pilihan. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di tempat. Kita laksanakan sholat isya dulu. Astaghfirullah ya Allah. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tadi telah kita jelaskan bahwa sesungguhnya takdir adalah sesuatu yang sifatnya berawal dari sebuah pilihan. Hari ini apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan hari ini adalah akibat daripada masa lalu. Apakah perbedaan antara takdir dengan qada? Apakah perbedaan antara takdir dengan qada? Bapak pernah mendengar pelajaran yang disampaikan dalam bab akidah, beriman dengan qada dan qadar. Ya, beriman dengan qada dan qadar. Sudah ada. Qada dan qadar. Kalau qadar, inilah yang berhubungan dengan takdir. Takdir sesuatu yang berawal dari sebuah pilihan. Akibatnya, kesudahannya, akhirnya, inilah yang disebut dengan takdir. Contoh, ada api,
Api ini karakter aslinya Allah ciptakan sebagai sunnatullah, dingin apa panas? Api ini panas. Api ini panas disebut dengan qada. Itu keputusan dari Allah, sepihak. Allah sudah tetapkan, Allah sudah tentukan api ini panas. Dan itu tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan sedikit pun kepada qadanya ini apapun yang berhubung dengan kita. Baik, maksudnya bukan kehendak saya api ini panas, bukan kehendak saya api ini dingin. Dia kehendak sepihak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat Allah tidak akan tanyakan kepada kita, kenapa api kamu di dunia panas? Allah tak akan tanyakan. Kaum muslimin yang kami muliakan, bapak terlahir ke muka bumi, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Itu namanya qada. Keputusan sepihak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak lahir ke muka bumi sebagai laki-laki adalah qada, keputusan dari Allah. Allah tak akan tanya nanti pada hari kiamat, hai fulan, kenapa kamu dulu di dunia laki-laki? Karena itu qada, keputusan sepihak dari Allah, wajib kita terima. Wajib kita terima karena itu keputusan sepihak dari Allah, dan itu tidak akan merugikan kita. Allah telah mengqadakkan, menetapkan bahwa negeri Arab, negerinya tandus, panas, itu qada Allah. Tidak ada campur tangan urusan manusia di situ. Allah tak akan tanya nanti kenapa Arab panas. Allah tak akan tanya. Dan kita terlahir di Indonesia, kita terlahir di Arab, terlahirnya kita di negeri mana itu qada Allah itu. Kita terlahir dari keluarga miskin, kita terlahir dari keluarga yang jahil, kita terlahir dari keluarga yang kafir, itu qada Allah. Allah tidak akan tanya nanti pada hari kiamat, kenapa orang tuamu ketika kamu lahir kafir? Allah tak akan tanya, itu sudah qada dari Allah. Maka yang sifatnya qada, Allah tak akan hisab nanti kita pada hari kiamat. Kenapa ibu kamu perempuan? Itu qada Allah. Allah tak akan tanya. Tapi yang sifatnya qadar, Allah tanya. Kenapa kamu tidak sholat? Maunya kita sholat atau tidak sholat itu pilihan kita enggak? Pilihan kita. Maka Allah tanya nanti kenapa kamu tidak sholat. Kita cari duit nih. Cari duit, lalu membelanjakan duit yang sudah kita dapatkan. Ada unsur pilihan kita enggak di situ? Bagaimana cara kita mendapatkan duit? Kemana kita pergikan? Untuk apa kita pergikan duit itu? Ada unsur pilihan enggak di dalamnya? Maka Allah tanya nanti pada hari kiamat. Wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana cara dia mendapatkan? Bagaimana cara dia mendapatkan? Dan kemana dia belanjakan hartanya? Bagaimana cara mendapatkan? Ada unsur pilihan kita di dalamnya. Dari cara yang haram, dari cara yang halal, dari cara menipu, dari cara merampok, dari cara nyogok, dari cara apa? Allah akan tanya kita nanti pada hari kiamat. Lalu kemana kita pergikan? Juga Allah tanya. Wa fima anfaqah. Kemana dia pergikan? Ini adalah sesuatu yang ada masuk ruang pilihan kita di dalam. Kita yang memilih. Maka Allah tanya nanti pada hari kiamat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, antara qada dan qadar. Qada. Lihat. Qada tulisannya seperti ini, qadaun. Sementara qadar seperti ini. Qadrun atau qadarun. Ini ada unsur pilihan yang kita memang diberi oleh Allah hak untuk memilih. Sementara ini baku dari Allah sepihak, keputusan sepihak. Di bidang ini Allah tak akan tanya kita, tidak akan ditanya. Tapi kalau qadar Allah tanya kepada kita, kenapa kamu dulu di dunia musyrik? Allah tanyakan kita. Kamu kan tahu, pergi ke dukun, mempelajari ilmu sihir, kamu kan tahu, pakai jimat, kamu kan tahu, pergi sesajenan, dan segala macamnya, itu aku haramkan. Kenapa tetap kamu lakukan? Allah tanya itu. Karena sifatnya ada pilihan kita. Kita bisa memilih. Yang kita tidak bisa memilih, Allah tak akan tanya. Umpamanya Pak, Bapak udah hati-hati melintas jalan. Udah hati-hati. Udah lampu merah, di mana memang mobil, motor, nggak boleh lagi jalan.
Udah lampu hijau untuk pejalan kaki. Udah lihat kiri kanan, bapak juga bareng dengan orang lain berjalan menyeberang. Tiba-tiba ada motor super ngebut dari kejauhan dengan kecepatan 180 km per jam. Yang kena tepat bapak. Cuma bapak sendiri yang kena patah-patah dan mati di tempat. Allah tanya enggak bapak di hari kiamat, kenapa kamu matinya ditabrak motor? Tidak, Allah tanya, kenapa? Tidak ada unsur pilihan kita di dalam hal itu. Emang mau milih bahwa saya mau matinya ditabrak motor? Enggak. Beda dengan orang yang meletakkan lehernya di atas rel kereta api 100 meter kereta mau jalan. Beda, itu namanya bunuh diri. Allah tanya nanti, kenapa kamu mengakhiri hidup kamu dengan cara bunuh diri? Karena ada pilihan dia. Dia gantungkan tali, dia buat simpul, lalu dimasukkannya ke dalam lehernya, dan dia tendang. Dia tendang kursinya, mampus, bunuh diri. Dia akan dihisap pada hari kiamat. Kenapa kamu akhiri hidup kamu dengan cara seperti itu? Dan dia dimasukkan ke neraka, kekal di dalam neraka. Qadha, keputusan sepihak. Yang ditabrak motor tanpa keinginan dia. Dia udah hati-hati, dia udah ikuti jalur, tanpa keinginannya dia meninggal. Maka Allah tak akan hisap dia nanti dalam keadaan itu. Itu namanya qadha. Tapi qadar, yaitu takdir yang sudah didapatkannya, adalah akibat dari sebuah pilihan. Nah, pilihannya itu yang ditanya oleh Allah. Why? Kenapa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini saya, ini bapak, ini ibu. Disebutkan saat ada persimpangan jalan. Kita harus memilih di antara persimpangan itu. Ujung dari persimpangan jalan ini adalah takdir, ya. Takdir yaitu surga. Yang kanan adalah surga, yang kiri adalah neraka. Udah takdirnya masuk neraka, udah takdirnya masuk surga. Kaum muslimin, jalan menuju ke surga sudah Allah tunjukkan di muka bumi ini. Inilah disebut dengan mawaqi'ul qadar yang hadis kita bacakan awal-awal tadi. Sesungguhnya kamu beramal di atas garis-garis takdir menuju kebaikan dan kebahagiaan surga adalah kamu jalani dan kamu tempuh Islam ini secara kafah. Kamu lawan hawa nafsu kamu. Kamu taklukkan diri kamu di atas petunjuk Rasulullah SAW. Kamu berjalan dengan sabar. Maka kamu sampai kepada takdir yang indah. Yang nama kita sudah ada di dalamnya, surga. Tapi ketika kamu mengikuti hawa nafsu kamu, kamu lebih mengikuti syahwat kamu, kamu melampaui batas dalam hidup ini, kamu langgar apa-apa yang Allah haramkan, kamu tinggalkan apa-apa yang Allah wajibkan, demi memenangkan hawa nafsumu, maka kamu menempuh jalan neraka. Takdirmu adalah masuk neraka. Dan memang sudah ada namanya dan disiapkan tempatnya di dalam neraka. Innakum kuntum ta'maluna ala mawaqi'il qadar. Disebabkan dia memilih jalan yang salah, maka dia merasakan takdirnya di dalam neraka. Takdir itu artinya adalah keputusan dari Allah. Keputusan dari Allah karena kamu yang buat ulah, rasakan. Kembali kepada api. Kalau kita berhati-hati dari api, insya Allah kita akan selamat. Tapi karena saya letakkan tangan saya di atas api, kebakar tuh tangan. Takdir saya ketika saya letakkan tangan di atas api adalah kebakar. Itu takdir yang harus saya tanggung, Udah takdir saya, tangan saya kebakar. Kenapa ente letak di atas api? Ente yang sableng. Kaum muslimin, udah tahu itu api berdampak, membakar, menghanguskan. Kita main-main api dan letakkan tangan di atas api, kebakar. Lalu kita katakan, udah takdirku kebakar. Memang iya takdir dia karena dia memilih membakarkan dirinya di atas api. Memang takdir. Udah takdirku dapat istri yang macam ini, ternyata istrinya suka serong. Ternyata istrinya mendidik anak menjadi anak yang durhaka, anak yang jahat segala macamnya. Memang takdir saya karena saya memilih dia. Itu kesimpulannya. Karena yang saya memilih dia dulu. Orang tua saya orang yang taat. Mak saya, bapak saya sudah mengatakan, nak, jangan kamu nikah dengan wanita yang macam itu, nak. Kamu nanti menyesal. Ternyata karena cinta. The love is blind. Ya? Karena cinta. Semua seruan orang-orang yang mencintai kita.
kita abaikan. Jangan. Lalu kita turunkan hawa nafsu kita. Sekarang akibatnya kita rasakan. Nah, inilah ketika kita mengatakan, udah takdirku. Memang takdir ente. Karena ente memilih, padahal ente bisa memilih yang baik. Kamu bisa memilih wanita yang solehah. Kamu bisa memilih wanita yang taat. Kenapa kamu tidak pilih wanita yang taat? Hanya kurang cantik sikit. Hanya karena biasa-biasa aja wajahnya. Yang ini bahenol. Yang ini cantik geles. Lalu, nggak tahu bagaimana yang benar. Yang penting, Nabi mengatakan, siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, siap-siap menyesal. Siapa yang menikahi wanita karena hartanya, siap-siap menyesal. Siapa yang menikahi wanita karena keturunannya, siap-siap menyesal. Tapi siapa yang menikahi wanita karena agamanya, maka taribat yadah. Akan berdebulah tangannya. Kalau tangan berdebu, nggak licin, megang apapun, bisa kuat. Tapi kalau seandainya nggak berdebu, tangannya mengeluarkan cairan, basah, megang apa licin, jatuh terus. Ibaratnya begitu. Taribat yadah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Takdir bisa dirubah nggak? Tadi bisa dirubah nggak? Selama belum sampai nyawa di tenggorokan. Selama belum terbit matahari di sebelah barat. Di dunia ini masih hidup kita. Takdir masih bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah, Pak. La syai'a yughayyirul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Saya contohkan. Khalid bin Walid saat dia berhadapan dengan panglima perang Persia untuk menaklukkan sebuah kota. Apa kata si panglima? Panglima perang Persia ini. Hai Khalid, saya tantang ente. Tantang apain? Ini adalah racun. Racun ini paling mematikan dan racun paling berbahaya di bumi. Hanya hitungan detik ente mampus. Sekarang racun ini saya letakkan dalam segelas air. Bila berani ente minum dan ente tidak apa-apa, ente selamat, ente tidak mati, kota ini milik ente. Dengan seluruh harta yang ada di dalamnya, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, milik ente, kami mundur tanpa perang. Kalau menurut takdirnya, racun diminum mati nggak? Mati. Khalid menerima tantangan itu. Oke, emang gua takut. Kemudian disodorkan kepada Khalid bin Walid racun dalam gelas, racun paling mematikan. Khalid berdoa kepada Allah. Ingat ini, takdir yang seharusnya kalau dia minum, takdirnya dia keok. Koid, mampus, mati. Ternyata telah dirubah oleh Allah takdir itu dengan doa. Lihat ini Pak. Maka jangan katakan doa itu tidak bermanfaat. Jangan katakan doa itu bukanlah hal yang dahsyat. Lihat apa yang Khalid lakukan ketika dia angkat racun itu. Dia membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmih syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini bukan amalan dukun ya. Ini bacaan sunnah. Dengan nama Allah. Yang tidak ada mudarat sesuatu apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dengan nama Allah. Nggak ada mudarat. Racun itu bermudarat nggak? Karena dia memilih racun untuk diminumnya. Tapi dia mendoakan ke atas racun itu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan nama Allah yang tidak ada mudarat sesuatu apapun yang ada di langit dan yang tidak ada di bumi. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian beliau meminumnya. Bismillah. Habis satu gelas. Si panglima Persia menunggu-nunggu. Mampus lu, mampus. Mati. Khalid bilang, tambah. Ente mau tambah. Secara sunnatullah, sebab dia minum racun, akibatnya ini nggak terjadi, takdir nggak berlaku. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan Khalid telah mendoakan ke sana.
Kaum muslimin yang kami muliakan, masih ingat kisah Ghulam yang akan dibunuh oleh raja? Ghulam, bagaimanapun cara raja ingin membunuhnya, malah yang membunuhnya yang dimampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin, dia sudah diikat dengan rantai besi yang berat, dibawa oleh hulu-hulu balang menuju ke tengah laut untuk diceburkan. Apa bahasa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan caramu dari orang-orang ini. Mereka seluruhnya tenggelam. Si Ghulam balik ke istana dalam keadaan selamat. Loh, masih hidup? Kemudian dibawa ke puncak bukit. Jatuhkan dia di sana. Secara sunnatullah, dia dalam keadaan diikat. Orang yang membawanya orang yang kuat-kuat. Secara hitungan takdir, harusnya dia sudah tidak ada. Dia kembali, ternyata yang membawanya yang jatuh seluruhnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kaum muslimin coba perhatikan ini, ketajaman dan kekuatan doa. Memang benar, la syai'a yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kisah seorang da'iyah dan ustazah di Mesir, namanya Sayyidah Zainab Al-Ghazali. Terkenal, Pak. Dia masuk penjara. Difitnah. Di dalam penjara, hukuman untuknya adalah dibunuh. Cara membunuhnya kejam, Pak. 3 ekor anjing elder. Yang tinggi-tinggi gede dilaparkan selama 1 minggu. Kemudian saat eksekusi, Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini dilepongkan Pak bahasanya. Dipolesi dia dengan bau-bauan yang sangat merangsang selera anjing untuk melahapnya. Maklum orang Padang, sesekali keluar aslinya. Kalau mau tahu dipolesi itu bahasa Padangnya dilepongkan. Dipolesi tubuhnya. Biar anjing-anjing yang 3 ekor ini, Pak, kalau berdiri itu anjing, berdiri kita tinggian itu anjing. Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali dalam kerangkeng diikat, tergeletak di lantai. 3 ekor anjing ini dilepaskan masuk ke dalam. Pintu dikunci dari luar, pintu besi. Menurut hitung-hitungan para ofisir penjara, setengah jam udah habis. Ternyata subhanallah apa yang terjadi, Pak? Ini mengguncang dan ini membuat banyak perubahan. Ini menjadikan banyak orang yang taubat. Subhanallah, setengah jam kemudian, yang jelas nggak terdengar suara. Biasanya kalau anjing lapar berebutan makan kan kedengaran kan? Ini enggak. Pas dibuka kembali pintu penjaranya, kelihatan Ustazah Da'iyah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini tetap duduk dengan baiknya. Seperti biasa, 3 ekor anjing ini, 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di depan, sambil goyang-goyangkan ekornya. Kayak jaga tuannya. Secara hitung-hitungan sebab akibat, harusnya ini udah nggak ada. Coba lihat. Bagaimana doa mampu merubah. Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah mengatakan, Laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Yunus rajin berdoa, banyak bertasbih, suka kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Coba, dalam hitungan takdir, orang kalau udah masuk perut ikan, Pak. Di dalam itu ada oksigen nggak? Nggak ada. Berapa lama di dalam perut ikan? Berbeda para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Udahlah, kalau kita ngitung 1-2 jam aja udah nggak ada itu udah. Karena nggak ada oksigen, nggak ada yang bisa dimakan. Cairan yang menyelimuti Nabi Yunus dalam perut ikan, cairan beracun yang bisa mematikan siapapun makhluk hidup. Ternyata dia tetap hidup. Secara hitungan takdir, harusnya dia sudah tidak ada. Tetapi doa Nabi Yunus menyelamatkan dia. Ini disebut dengan tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Anak saya udah terlanjur, Pak Ustadz. Udah terlanjur apaan? Dia udah terlanjur pindah agama. Dia kawin dengan lelaki pilihannya. Sekarang dia sudah masuk ke agama lain. Ini takdir ente. Karena ente dulu mendidiknya tidak di atas pendidikan agama yang kuat. Ente masukkan dia di sekolah Saverius. Memang ada sekolah Saverius, ya, sekolah SD yang untuk sekolah Kristen. Lalu karena sekolah itu bergengsi, ente sambungkan dia ke sekolah Kristianus. 3 SMP,
karena bergengsi. Apalagi ada beasiswanya. Lalu ente lanjutkan ke sekolah Octavianus. Ke sekolah-sekolah yang menurut ente hebat. Bagi ente, prestasi itulah dunianya maju. Nah, sekarang anak ente udah besar. Dia tidak menghormati ente. Dia tidak menganggap ente seujung kuku pun. Dan dia tidak ngerti Allah dan tidak ngerti Rasul dan tidak cinta Islam. Dan dia pindah agama. Ini memang takdir ente punya anak macam itu. Dan takdir berikutnya, ente di hari kiamat dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana Pak Ustadz? Banyak orang tua macam itu Pak. Lalu gimana sekarang saya ngaku nyesal? Alhamdulillah ente masih hidup. Anak ente masih hidup. Masih bisa dirubah. Caranya Pak Ustadz, sekarang ente doa pada Allah. Ente doa pada Allah. Doa. Minta kepada Allah, ya Rabb, hamba menyesal telah mendidik anak salah cara. Ya Allah, hamba serahkan anak hamba kepada Engkau. Hidayah ada di tanganmu. Hati anak hamba dalam genggamanmu. Ya Allah, turunkanlah hidayah dengan caramu. Ya Allah, robahlah anak hamba. Lunakkan hatinya, terangilah hatinya dengan hidayahmu. Dan terus doa siang malam. Selepas tahajud, doa lagi sebut anaknya. Pasti Allah akan kabulkan doa. Pasti Allah akan kabulkan doa. Yang nggak bisa dirubah itu adalah qadha. Ya Allah, jadikanlah hamba dari laki-laki ke perempuan. Ya Allah, nggak jadi itu. Karena laki-lakinya kita itu qadha, keputusan sepihak dari Allah. Nggak ada urusan campur tangan manusia. Begitu kaum muslimin. Ya Allah, jadikanlah api ini menjadi dingin. Dinginkan api ini. Dingin. Ya Allah, dingin. Nggak bisa. Itu qadha. Lalu bakar tangan kita kebakar. Aduh, angus. Ya angus. Dasar ente oon. Bapak Ibu yang kami muliakan. Api panas. Kalau terjadi api dingin itu hanya mukjizat. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim. Itu namanya mukjizat. Karena qadha dirubah oleh Allah. Itu namanya mukjizat. Ketika ada sesuatu yang tidak mungkin, ternyata itu terjadi, maka itu adalah mukjizat. Ada juga namanya karamah. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang kita kembali kepada takdir. Orang akan dihisap ketika dia melakukan sesuatu yang sudah dilarang. Ya, lalu dia merasakan akibatnya, di akhirat dia dihisap. Sejak kapan seseorang star mulai dihisap oleh Allah? Ketika dia sudah mulai akil baligh. Anak kecil enggak sholat dihisap enggak nanti pada hari kiamat? Enggak. Orang gila enggak sholat dihisap enggak nanti pada hari kiamat? Anak Yahudi mati, anak Nasrani mati, anak orang ateis mati, anak seorang komunis mati, belum akil baligh. Di neraka itu masuk surga dia? Ada yang ragu-ragu nih, gimana? Masuk surga, masuk neraka? Anak komunis loh. Belum baligh. Berani jamin masuk surga? Berani jamin? Dalam hadis sahih Bukhari, Bunda Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di manakah anak-anak Yahudi nanti di hari kiamat yang meninggal dunia sebelum akil baligh? Nabi mengatakan, hum fil jannah. Mereka ada di dalam surga. Anak Yahudi ya Rasulullah? Iya. Bunda Aisyah sampai bertanya, anak Yahudi ya Rasulullah? Iya. Kenapa? Karena dia masih kecil, dia masih belum bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Meninggal dunia. Orang gila juga Pak, walaupun usianya 40 tahun, dari kecil dia lahir dalam keadaan idiot, dari kecil dalam keadaan gila, lalu meninggal dalam usia 20 tahun, 40 tahun, tetap masuk surga. Sebab apa? Otaknya nggak jalan. Babana lai bau tak indah. Ya. Otaknya nggak jalan, dia nggak bisa milih mana yang benar, mana yang salah. Makanya nggak wajib orang gila sholat. Nggak berdosa orang gila nggak puasa. Ya kan? Ini orang gila. Kalau dia mati, ya, maka Bapak Ibu, orang gila, insya Allah, selama dia gilanya sebelum akil baligh, lalu dia meninggal dalam usia yang 40 tahun, 50 tahun, atau berapalah, dia adalah dijamin ahli surga. Tapi kita yang nggak gila, melakukan perbuatan gila, dihisap masuk neraka. Malaikatnya bilang, gila loh, masuk neraka dia. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah takdir. Takdir orang masuk neraka karena dia memilih jalan neraka. Sekali lagi saya katakan, hari ini Bapak hidupnya susah. Hari ini Bapak hidupnya sempit. Sebab apa? Saya susah, hidup saya sempit, kemana-mana udah nggak bisa sekarang. Kenapa? Dibelit utang. Bapak dibelit utang itu akibat nggak? Akibat dari apa? Akibat dari tamak dulu. Ketamakan Bapak ikutkan. Bapak perturutkan, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, nyewa bank apa?
Ambil dana dari bank segala macamnya. Lalu Bapak dibelit oleh utang. Padahal Allah haramkan jangan makan riba. Ustaz, stop Ustaz. Ini nyinggung saya, kena saya langsung Pak Ustaz. Memang sengaja saya nyinggung. Supaya tobat. Saya udah ngaku sekarang, saya mau tobat. Allah terima, pasti Allah terima. Lalu bagaimana? Bersihkan itu utang-utang. Gimana pun caranya. Jual aset-aset yang ada. Jangan lagi terikat dengan bank konvensional. Jangan lagi pernah terikat dengan bank-bank ribawi. Ya, atau minjam-minjam karena seluruhnya akan menjadikan Bapak Ibu tersiksa. Takdir saya hidup susah ini karena memang disebabkan karena saya mengikuti tamak saya. Ini takdir, Pak. Allah suruh kita berinfak, kita pelit. Allah suruh kita bersedekah, kita pelit. Faman yabkhal innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, siapa yang pelit, dia balik pelit untuk dirinya sendiri. Karena ketika seseorang menahan harta, Allah akan menahan kebaikan dan keberkahan harta darinya. Dan Allah akan hancurkan dia. Tapi orang yang bersedekah, orang yang berinfak, Allah jadikan hartanya berkah. Allah jadikan apa yang dikeluarkan diganti berlipat kali ganda. Makanya para malaikat berdoa menjelang terbit matahari, waktu subuh. Setiap kita didatangi dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, orang ini kalau dia berinfak hari ini, gantilah. Wa a'ti mumsikan talafa. Yang lain berdoa, ya Allah, jika ia tidak berinfak hari ini, celakakanlah. Malaikat yang doakan, malaikat itu tanpa dosa, Pak. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, takdir saya hari ini kenapa hidup saya susah? Karena ente bakhil. Karena ente bakhil, hidup ente disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu siapa yang melapangkan saudaranya, Allah akan melapangkan dirinya. Betul tidak? Siapa yang menolong saudaranya, Allah tolong hidupnya. Ini sunnatullah, Pak. Aneh ya, si fulan itu, dia sudah pemurah tapi nggak bangkrut. Memang betul. Kata Rasulullah, mana qasa malun min sadaqah, bal yazdad. Tidak pernah berkurang harta kalau disedekahkan, tapi justru tambah bertambah, nggak pernah berkurang. Nah, orang-orang bakhil, karena dia bakhil, dia pikir dengan cara bakhil itu, dia akan bertambah hartanya. Enggak, Allah hancurkan hartanya. Allah binasakan dia dan hartanya. Allah cabut keberkahan dari hartanya. Kalau udah begitu, Pak, pitih tonggok lai, tapi berkah hendak, penyakit banyak. Makanan banyak tak serak. Ya? Oke, maaf, saya lupa, saya pikir saya di Padang. Makanan banyak di meja. Tapi dia yang hanya boleh dimakan yang putih-putih aja, yang lain orang menikmati. Ini namanya dicabut keberkahan harta. Nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Udah banyak nggak bolehnya. Pitih sakambui, bahasa Minang lagi. Uangnya banyak, tapi nggak boleh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Penyakit ini, nggak pantangan ini, pantangan itu. Ini orang tersiksa nggak sebenarnya? Buat apa duit banyak? Gara-gara apa itu? Bakhil. Gara-gara dia bakhil, Allah cabut keberkahan harta untuknya. Maka dia tidak berhak menikmati harta itu. Baik, kaum muslimin, takdir. Apapun yang kita katakan, inikah takdir saya, sehingga yang memimpin Jakarta sekarang adalah Ahok. Inikah takdir Jakarta? Iya, ini memang takdir Jakarta. Sebab apa? Ikhtiar umat. Umat sendiri yang punya ulah, punya kerja, hanya karena disogok 100 ribu, 50 ribu, pilih orang kafir. Lalu kita dipimpin oleh orang kafir. Rasakan sendiri sekarang. Takdir yang kita rasakan hari ini adalah akibat dari pilihan kita. Takdir ke depan, pilihan kita hari ini. Begitu, Pak. Kalau Bapak serius mendidik anak di pesantren, di tahfiz Quran, takdir Bapak masa ke depan, Bapak akan dapatkan anak yang santun pada kedua orang tua. Anak yang memuliakan orang tua, anak membanggakan orang tua, dan anak yang akan menyelamatkan pada hari kiamat. Anak yang akan menjadi tabungan anak yang sebenar-benar anak. Kalau Bapak dari hari ini, Bapak menempuh jalan itu. Insya Allah hari kiamat Bapak akan menikmati anak yang akan menyelamatkan Bapak. Tapi kebalikannya. Karena Bapak hari ini mendidik anak tidak di atas pesantren. Tidak di atas tahfiz Quran. Tidak di atas ilmu keulamaan. Tidak di atas adab dan akhlak yang agung dan mulia. Tidak di atas tauhid dan akidah. Anak Bapak masa yang akan datang akan menjadi takdir buruk buat Bapak. Inilah dia akibat saya dulu menyekolahkan anak saya di sekolah sekuler. Inilah dia akibatnya. Saya dulu menyekolahkan anak saya ke sekolah yang jauh daripada agama. Inilah akibatnya. Iya, inilah takdir saya memang. Tapi masih bisa dirubah nggak? Masih bisa. Sekali lagi, selagi belum mati, selagi belum terbit matahari sebelah barat, ya, selagi anak Bapak masih hidup, masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal, tamat sudah. Ada ibu-ibu yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, ada orang yang bunuh diri dan orang itu adalah anak kandung saya. Bunuh diri anaknya. Bisa nggak saya mendoakannya dan berpengaruh nggak doa saya ini untuk anak saya? Ini kata si ibu. Saya katakan, kalau udah mati dia, Bu, ibu doakan dia sekarang. Nggak ada, Bu.
Doa ibu tetap berpahala, tapi minta maaf. Itu hanya jadi ibadah pribadi buat ibu. Doa itu sampai enggak? Enggak, Allah udah jamin. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, Allah akan siksa dia kekal. Dan dia akan mengazab dirinya sendiri dalam neraka selama-lamanya dengan cara apa dia dulu menghabisi hidupnya. Jadi didoakan pun atau tidak didoakan percuma saja. Tapi doa itu tetap bermanfaat. Dan bermanfaat untuk si pendoa. Karena dengan berdoa, dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, inilah dia tentang qada dan qadar. Kembali kita. Ustaz, lalu apa maksudnya? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa nanti kita akan begini, kita nanti akan begini, kita nanti akan begini. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Bingung nggak? Bukankah ini berarti Allah telah tetapkan duluan? Bukankah kita hanya mengikuti skenario yang telah disusun oleh Allah? Bukankah ini namanya keputusan dari Allah? Bukan. Sekali lagi, bukan. Yang keputusan dari Allah namanya qada. Yang qadar atau takdir, sekali lagi, adalah ilmu Allah maha meliputi segala sesuatu. Sampai sesuatu itu belum lagi ada, Allah dah tahu bahwa si fulan nanti akan ada. Saya ciptakan dia nanti. Lalu setelah dia besar, dia memilih jalan hidup begini. Dituliskan itu. Dia akan memilih jalan hidup seperti ini. Nanti dia akan menikahi wanita yang seperti ini. Dengan pilihannya sendiri. Nanti dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dengan pilihannya dan keinginannya sendiri. Ya. Kemudian dia akan diazab di neraka. Di dalam kubur dia disiksa, di neraka dia diazab. Seluruhnya tertulis sebelum orang ini diciptakan. Tapi berangkat dari pilihan orang itu. Dan Allah Maha tahu dia yang milih. Padahal sudah banyak menasihati, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu buat itu. Dia abaikan semua nasihat orang. Nuraninya berkata ini tidak baik, tapi tetap dia lakukan. Tetap dia lakukan, dia milih. Maka nanti pada hari kiamat, Pak, pilihan kita tidak akan disesalkan kepada Allah. Dan setiap orang-orang yang akan disiksa mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosanya. Mereka tidak akan menyalahkan Allah. Mereka mengakui, benar hamba dulu berzina, benar hamba dulu makan riba, benar hamba dulu merampok, benar hamba dulu membunuh, benar. Dia mengakui, benar. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Waktu itu dia taubat, dah terlambat. Taubat itu di dunia. Waktu itu dia menyesal, sudah terlambat. Memang setiap takdir buruk akan berujung pada penyesalan. Tapi penyesalan ketika itu sudah tidak bermanfaat. Berair mata, darah sekalipun, Allah tak akan peduli dengan orang ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Diam kalian. Jangan bicara dengan saya pada hari ini. Dulu ketika di dunia sudah ditegur kalian oleh da'i-da'iku, oleh rasul-rasulku, telah ditegur oleh kalian oleh para ulama-ulamaku dan kalian mengabaikannya. Tidak peduli. Bahkan banyak orang sekarang mengatakan, jangan sok peduli dengan saya. Urus hidup ente sendiri. Saya urus hidup saya sendiri. Banyak sekali orang yang menampik kebenaran dan nasihat dengan bahasa-bahasa, saya lebih tahu jalan hidup yang mau saya tempuh. Dan ini adalah hak saya. Ente jangan masuk urusan saya. Jangan campur tangan dalam urusan saya. Anak berkata pada orang tuanya, Pak, saya sudah besar, Pak. Jangan Bapak ikut campur dalam hidup saya. Cukup sampai di sini. Saya pandai menentukan hidup saya sendiri. Anak-anak yang seperti ini, enggak, masa lalu Bapak sudah berlalu. Ini adalah zaman kami. Dan saya sudah sekolah jauh-jauh, Pak. Bapak SD aja enggak tamat, sok ngatur saya. Coba lihat tuh anak. Kaum muslimin yang kami muliakan. Orang-orang yang dinasihati enggak mau, maka dia akan menyesali itu nanti pada hari kiamat. Baik kaum muslimin, kita kembali kepada takdir. Kesimpulannya di sini adalah apapun yang kita lakukan hari ini memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan itu karena pilihan kita. Kembali kepada hadis tadi. Ada orang yang seumur hidupnya sudah mengamalkan amalan ahli surga. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah calon ahli neraka. Maksudnya apa ini? Bukankah tidak adil? Sudah dia baik-baik seumur hidupnya. Ternyata yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah ahli neraka. Pak, Bapak tahu kan? Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat. Ada seorang lelaki masuk neraka karena seekor lalat. Dua orang pemuda ini berteman, bersahabat. Mereka melakukan safar, nyasar di kampung kafir penyembah patung berhala. Kemudian mereka ditangkap. Dan mereka tidak dibenarkan lewat
kecuali memberikan sesembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, itu patung-patung yang mereka sembah. Kata dua orang lelaki ini tidak. Lalu kata mereka, jika kalian tidak mau, kalian kami bantai, kalian kami bunuh. Aku kan persembahan. Korbankan sesuatu dari makhluk yang bernyawa. Maka apa kata seorang lelaki? Kalau seekor lalat saya tangkap, saya persembahkan dan saya korbankan untuk patung-patung berhala Tuhan-Tuhan kalian ini, saya bisa lewat enggak? Ya, boleh. Maka dia pun menangkap seekor lalat dan dia persembahkan kepada patung ini. Singkatnya hadis itu mengatakan laki-laki ini ternyata mati. Fadakhalan nar, laki-laki ini masuk neraka. Kenapa? Dia telah memberikan sesajen kurban kepada selain Allah. Dan itu syirik, Pak. Syiriknya syirik besar. Dengan keinginannya, dengan pilihannya sendiri dia lakukan itu. Maka dia mati dalam keadaan seperti itu. Sementara yang satu lagi, sekarang giliran ente. Enggak mau. Gitu. Kalau ente tidak mau, ente mati. Di tangan ente saya mati. Tidak di tangan ente pun saya juga akan mati. Dan mati saya tetap pada jadwalnya. Menyembahkan, mempersembahkan sesuatu dari makhluk hidup, maka itu hanyalah untuk Allah. Dan itulah bentuk ibadah. Dan saya tidak akan beribadah kepada Tuhan-Tuhan ente, itu patung-patung itu. Jadi ente memilih untuk menolak? Ya. Ente kami bunuh? Silakan. Dibunuh, masuk surga, kata Rasulullah. Coba dengan pilihannya laki-laki ini, dia mempertahankan akidahnya, dia masuk surga. Yang tadi dengan pilihannya, dia mempersembahkan seekor lalat kepada patung-patung dan berhala, dan dia mati, dia masuk neraka. Ini pilihan, Pak. Ini pilihan. Apapun pilihannya, maka Allah Maha tahu itu. Dengan dipilihannya sendiri, dia mengamalkan amalan ahli neraka. Dengan pilihannya sendiri, dia mengamalkan amalan ahli neraka. Bukan Allah yang menetapkan, dia yang milih. Di akhir hayat kita, ini sakarat. Atau anggaplah beberapa hari menjelang dia mati, ternyata orang jahat ini, orang jahat ini, beberapa hari dia akan mati, dia memilih jalan taubat. Dia nggak tahu kapan dia mati, tapi ketika tersentuh olehnya satu dua kata-kata atau pengajian, sambil duduk mabuk di samping masjid, terbangun, mabuk ya, subuhnya dia terbangun, dia dengarkan ceramah. Tersentuh, dia pun menangis. Ya, taubat dia. Padahal jadwalnya di sisi Allah kematiannya hanyalah 2 hari lagi. Dia taubat benar-benar, lalu 2 hari kemudian dia mati. Dia husnul khotimah. Dosa masa lalunya Allah putihkan. Dia yang memilih. Makanya Allah mengatakan, jangan kamu menunda-nunda tobat. Udah tua. Emang ada jaminan dari malaikat maut datang kepada kita, hai fulan, ini karcis kematian ente. Umur ente mati nanti 65 tahun setengah. Saya masih 25 tahun, masih lama. Buat dosa dulu ntar ujung-ujungnya tobat. Nggak ada seperti itu. Karena nggak ada, ini adalah misteri dan rahasia. Jangan tunda-tunda. Sari'u ila maghfirah. Cepat kamu tobat. Cepat. Bisa jadi kita tobat hari ini, sorenya kita meninggal. Kematian adalah misteri dan rahasia, Pak. Banyak buah-buah jatuh ketika dia masih hijau muda. Ada yang sudah sangat tua, belum lagi jatuh. Ya, ayah saya sekarang beberapa bulan lagi umurnya udah 100 tahun. Masih hidup aja. Alhamdulillah masih kuat, masih sehat. Sementara anak-anaknya, bahkan anaknya yang paling tua usia 79 tahun udah meninggal duluan. Kaum muslimin yang kami muliakan, abang saya yang nomor 3 dari anaknya, ya, anak beliau, abang saya yang ketiga, saya anak kelima, udah meninggal duluan. Muda masih usia 43 tahun udah meninggal. Coba lihat kaum muslimin, betapa banyak kematian ini dimistirikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengajak ayo tobat, sebenarnya itu adalah sebuah ajakan misterius. Ajakan yang penuh rahasia. Ajakan yang kalau dipenuhi, maka kita akan berbahagia dan beruntung. Ada orang yang sudah mau masuk neraka, udah dekat lagi sejengkal sisanya, ternyata dia memilih jalan yang baik dan dia jadi orang baik. Kayak orang yang tadi, yang minta izin pada Nabi, perang bersama Nabi. Ya, Nabi izinkan setelah masuk Islam dulu. Masuk ente Islam dulu. Coba kalau sempat setelah perang. Kan gitu katanya tadi kan. Setelah perang aja ya Rasulullah saya berislam. Kata Nabi tidak. Islam dulu baru ikut berperang dengan kami. Maka dia pun menyatakan Islamnya dan dia terbunuh dalam perang itu. Ya kan? Masuk surga. Sekali lagi, apa yang akan terjadi ini dengan pilihannya Allah Maha tahu. Lalu itulah yang dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itulah yang dituliskan oleh Allah. Lalu yang beda ini, Allah Maha tahu. Dengan pilihannya sendiri, dia mau dengan wanita kafir. Dan dia pindah ke agama wanita kafir itu demi bisa menikahinya.
Padahal umurnya sudah nggak lama. Dengan pilihannya sendiri. Lalu dia menikah dengan wanita kafir itu. Dan dia meninggal beberapa saat setelah mereka menikah. Kesenangan sesaat, lalu dia kafir, su'ul khotimah, masuk neraka. Coba lihat Pak. Pilihannya sendiri. Inilah yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sekali lagi Allah tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Kan ente yang milih. Ente yang milih. Seorang ustadz di kabupaten 50 kota. Di bulan Ramadan, dia ceramah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini isi ceramahnya. Namanya ustadz tiap malam ganti-ganti masjid. Judul ceramahnya itu aja. Iyalah, ya kan? Masjidnya beda-beda. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masjid sana, jangan putus asa dari rahmat Allah. Masjid sana, jangan putus asa dari rahmat Allah. Habis Ramadan Pak, 2 minggu setelah Idul Fitri, orang melihat dia sering termenung sendiri. Sering menyendiri, melamun sendiri. Setelah itu, dia tidak nampak sama sekali. Tapi tiap orang lewat depan rumahnya, mulai tercium bau. Bau. Makin hari makin busuk bau tersebut. Pada akhirnya ustadz itu nggak nampak lagi sama orang. Ya, tapi bau di rumahnya sangat menyengat. Akhirnya dibuka pintu dengan paksa. Ditemukan ustadz itu di dalam kamarnya sudah gantung diri. Itu pilihannya nggak? Pasti pilihannya nggak? Pasti pilihannya. Ini yang saya maksud tadi. Seseorang mati dengan cara apa? Maka itu akan dihisab oleh Allah. Tapi bila ia mati tidak dengan keinginannya. Umpamanya, saya sudah berobat kemana-mana supaya penyakit perut saya sembuh. Ternyata saya tidak sembuh-sembuh. Padahal berbagai macam usaha dan ikhtiar yang halal, yang baik sudah saya lakukan. Saya nggak sembuh-sembuh. Meninggal. Saya meninggal ini dengan keinginan saya atau tidak? Tidak. Lalu orang yang meninggal macam ini, kata Rasulullah apa? Siapa yang meninggal karena sakit perut, syahid. Betul nggak? Man mata min batnin fahuwa syahid. Siapa yang mati karena sakit perut yang enggak sembuh-sembuh, dia udah berobat dengan cara-cara apapun enggak sembuh-sembuh, maka dia syahid. Siapa yang mati karena penyakit di kepalanya, dia udah coba berobat dengan cara-cara yang baik, kemana-mana enggak sembuh-sembuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia karena tenggelam, emangnya tenggelam keinginan dia? Kan enggak kan? Selain tidur datang tsunami, tenggelam. Iya kan? Syahid. Siapa yang tenggelam min hadam. Siapa yang meninggal karena benturan, karena himpitan, min gharaqin, karena dia adalah syahid. Kita di atas pesawat nih, ya. Kita di atas pesawat mau pergi haji, mau pergi umroh atau mau pergi ke Jakarta, mau silaturahmi ke anak-anak keluarga di Padang, di kampung, pesawatnya hancur di atas. Pesawatnya nabrak bukit, nabrak gunung. Orang yang meninggal di sana yang muslimnya syahid. Syahid. Karena bukan keinginan dia. Beda kalau keinginannya. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengakhiri hidupnya. Rasulullah SAW melihat dengan para sahabat ada onggokan mayat. Kemudian sahabat menarik seorang daripada kalangan mereka. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka. Apa kata para sahabat? Alangkah indah kematiannya, alangkah indah syahidnya. Kata Rasul, tidak, dia ahli neraka. Ya Rasulullah, seluruh tubuhnya sudah hancur seperti ini di medan perang. Engkau katakan dia masuk neraka? Iya, kata Rasul. Dia tidak mampu menahan sakit yang dideritanya, maka dihunjamkannya belati ke tubuhnya dan dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan keputusan. Maka dia bunuh diri, dia di neraka, kata Rasul. Coba lihat. Padahal kalau dia sabar, Pak, dia tetap mati pada jadwalnya. Sabar ini yang kurang. Karena kita kurang sabar, akhirnya kita sering mendahului Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia penyampaian kita pada malam hari ini. Dapatlah Bapak bedakan, Bapak jangan lagi meratapi takdir, karena takdir semua yang kita rasakan adalah sebuah akibat daripada pilihan kita. Apa yang Bapak lakukan hari ini, takdir Bapak ke depan itu jelas. Lihatnya dari sekarang. Bapak memilih sungguh-sungguh, insya Allah takdir Bapak ke depan Bapak mendapat. Man jadda wajad. Jadi hukum sebab akibat, hukum kausalitas, ya. Sebabnya ini, akibatnya pasti begini. Maka yang akibatnya seperti itu, itulah takdir. Baik, semudah-mudahan ini dapat dipahami, maka tidak ada lagi orang yang boleh mengatakan, inilah nasibku, udah takdirku diputuskan Allah begini. Takdir ente yang buat. Takdir ente yang pilih. Takdir ente yang tentukan. Allah hanya menuliskan di Lauh Mahfuz, ente yang milih.
Makanya kaum muslimin, anak kecil, sekali lagi saya katakan, anak kecil tidak akan dihisap. Karena dia tidak bisa memilih dan menentukan. Tapi orang macam kita dihisap nanti pada hari kiamat. Kenapa nggak mau sholat? Kenapa tidak mau puasa? Kenapa tidak mau berangkat haji? Pak Ustadz, haji itu maha benar kini kong. Lamulu cielai. Awak biarlah gaya-gaya sebeko Pak Ustadz. Yang nggak paham saya terjemahkan. Pak Ustadz, haji sekarang ini mahal betul. Oh, haji UNH Plus. Ada kan sekarang udah bangkit lagi kebangkitan Haji ONH Plus Furada. Itu berangkat, mendaftar tahun ini, insya Allah bisa berangkat tahun ini. Itu mahal Pak Ustadz. $17.000, ada yang $2.500, ada yang $2.400, ada yang $18.000. Waduh, mahalnya Pak Ustadz. Ya, lalu dia menolak, padahal dia berduit. Dia menolak. Dia nunggu antrian. Masih mending orang yang nunggu antrian, Pak. Tapi masalahnya, emang udah ada garansi dari langit bahwa umurnya masih ada 5-10 tahun yang akan datang. Dia adanya rezekinya sekarang. Dia ada duitnya sekarang. Dia ada sehatnya sekarang. Ya. Yang pasti sekarang, harusnya sekarang dia bersiap-siap berangkat ke sana. Korbankan duit yang dicari itu memang untuk menyembah Allah, menjalankan perintah Allah. Sudah saatnya berzakat, bayar zakat. Jangan tunda-tunda nanti. Ya. Waktunya, ada waktu zuhur masuk. Waktu zuhur itu dikerjakan. Jangan tunda-tunda, entar. Waktu asar masuk, sudah kewajiban sholat asar. Yang zuhur tadi udah lewat. Begitu Pak, saya khawatir. Kita menunda sebuah kewajiban yang hari ini sudah kita punya kemampuan. Lalu akibatnya, kita akan merasakan akibat tundaan itu. Ketika kita meninggal, maka kita berhutang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 kelompok manusia, kata Nabi, yang aku tahu pada hari kiamat, mereka paling duluan masuk neraka. Yang nomor 2-nya, dari yang 3 itu, nomor 2-nya adalah Dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min malih. Orang yang punya kelebihan harta dan dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Hak Allah dari harta kita apa? Yang pertama keluarkan zakatnya. Yang kedua, laksanakan haji sekali seumur hidup. Yang ketiga, keluarkan infak dan sedekah untuk membantu dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk perjuangan dan untuk menyantuni para fakir miskin dari hamba-hamba Allah. Ini hak Allah dari harta kita. Enggak kita keluarkan. Orang yang paling pertama masuk neraka itu mereka. Nah, ini kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi setelah kita dengarkan ini semua, oke, berikutnya Bapak Ibu dapat melihat diri Bapak mau di surgakah atau mau di nerakakah. Sudah ada tempat kita masing-masing, penentuannya itu di sini. Penentuannya di dunia ini. Maka pilihlah takdir Bapak. Takdirnya ada di surga, hari ini pastikan. Takdirnya di neraka juga dapat kita lihat hari ini. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah dan dia tahan hawa nafsunya, dia mengikuti ajaran agamanya, maka dialah orang-orang yang akan menempati surga yang telah dijanjikan Allah untuknya. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas dan mengikuti hawa nafsunya, maka neraka jahimlah yang akan ditempatinya. Coba lihat, itu semuanya adalah pilihan kita, yang mana kita pilih. Cukup sampai di sini. Bila ada yang mau diskusi, mau bertanya jawab, saya kasih waktu mungkin hanya dalam sampai 9:04. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tajuk atau tentang tema yang kita angkat sekarang. Di luar tema ini saya tidak lanjut. Innamal a'malu binniyat. Selama dia melakukan dengan niat, maka itu adalah takdirnya. Dengan niatnya ingin membunuh orang, lalu mati orang itu, berarti itu adalah pilihannya, ya kan? Dan dia akan dihukum. Hukum itulah takdirnya. Oke, Pak? Dengan niatnya, makanya kalau istilah polisi, kan ada cara menelusuri orang ini dengan sengaja atau tidak, dengan direncanakan atau tidak, kan begitu kan? Kalau ternyata disengaja, direncanakan, hukumannya jelas, berlapis dan begini, ya kan? Pembunuhan berencana, kan begitu ya disebut. Nah, kaum muslimin, di sisi Allah lebih ketat lagi. Tapi kalau dia tidak punya niat, umpamanya nih, saya meletakkan roti yang saya kasih racun tikus. Rencana saya untuk tikus. Saya taruh di dapur, masuk anak tetangga ke rumah. Dia lihat roti macam ada coklat. Dia jilat-jilat coklatnya, padahal itu racun. Anak orang berbusa mulutnya. Mati. Keluarga ini nggak boleh dihukum, Pak. Dalam agama dia termasuk khata'. Termasuk khata'. Melakukan sesuatu tidak sengaja. Atau saya kan hobi berburu, Pak.
Saya bawa panah dan saya lemparkan panah saya. Tujuan saya adalah kijang atau kelinci. Ya, ternyata meleset anak panah saya. Ada orang di balik semak sedang BAB. Tembus lehernya, mati Pak. Lah kan saya nggak sengaja. Ketika saya nggak sengaja, di sisi Allah saya tidak pantas dihukum. Dan memang tidak akan pernah dihukum. Di sisi dunia saya cukup membayarkan diah saja. Ya Pak ya? Tergantung niatnya. Baik. Nah untuk orang yang lagi BAB tadi, yang tembus anak panah, ya itu namanya qadha. Itu namanya qadha, keputusan sepihak dari Allah. Gitu. Dia tidak akan ditanya kenapa ente matinya tembus panah di leher. Allah nggak akan tanya. Padahal niatnya cuma mau buang air. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada yang mengatakan, Pak, udah takdir saya ini anaknya bodoh, saya ini orangnya pelupa. Udah takdir saya. Syekh Majdi, ya, Syekh Majdi, seorang profesor, ahli dalam masalah bisnis dan perusahaan besar yang dikuasainya. Dia adalah Majdi Abdul Ubaid, ini apa namanya ini. Tapi Syekh Majdi ini, dia membuktikan Pak, orang yang merasa dirinya selama ini bodoh, ternyata didongkrak dengan doktrin-doktrin yang ilmiah. 5 hari lama training bersama beliau. Di berbagai negara udah dibukanya training itu, membuktikan otak manusia ini dahsyat. Ya, orang yang selama ini mengaku dia pelupa. Orang yang selama ini mengaku dia bodoh, dari kecil memang dia tidak berprestasi, hafalannya lemah, segala macamnya. Setelah didongkrak, dihancurkan semua belenggu-belenggu dan doktrin sesat yang membelenggu ke kejeniusan otaknya. Setelah dihancurkan itu, maka di hari keempat disuruh mereka ngafal Quran. Seluruhnya dari 500 peserta Pak, 80% sanggup menghafal Al-Quran 1 lembar. Berarti 2 halaman hanya dalam 7-8 menit, padahal mereka bukan orang Arab. Padahal sebelumnya mereka mengatakan dirinya pelupa. Dia udah tua. Dari dulu dia tidak berprestasi. Dia lemah ingatannya. Ternyata setelah dihancurkan semua, doktrin-doktrin salah itu muncul kepercayaan dirinya, lalu dia menghafal. Ya, orang mereka suruh menghafal 80% Pak. Sementara 15% sanggup menghafal hanya dalam 5 menit 1 lembar. Mampu dibuktikan. Jadi sebenarnya, kan kita banyak sering mengatakan, saya ini orangnya bodoh, saya ini orang tidak mungkin jadi hafiz Quran, segala macamnya. Udah takdir saya jadi orang bodoh. Ya. Padahal kebodohan itu, memang takdir dia. Memang takdir dia karena dia malas. Memang takdir dia bodoh karena dia malas. Saya punya teman, namanya Firman. Biar saya sebut namanya, nggak apa-apa. Kalau dia namanya Firman, sini minta maaf ya. Tapi Firman yang ini best. Gimana dia Firman ini? Di Thalib, di pesantren, saya ingat kemana dia pergi, dia selalu bawa buku. Ya, dia selalu bawa buku-buku pelajaran sekolah tuh. Mulutnya itu kayak orang apa tuh Pak? Dia baca. Di mana dia berada? Kalau melihat kemampuannya, dia memang pelupa Pak. Lemah dia ingatannya, pelupa. Tapi karena dia rajin, dia masuk dalam 10 besar. Tiap ujian akhirnya dia masuk 10 besar. Karena rajinnya. Coba lihat, kalau dia menyerah, kalah, takdirnya adalah rasakanlah ketidakmampuanmu yang engkau menyerah di atas itu. Tapi manjadda wajad, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kuncinya begitu, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bapak mau kaya, bersungguh-sungguhlah. Insya Allah Bapak dikasih oleh Allah. Tempuhlah jalan-jalan yang benar. Tapi sudah berusaha, kita udah berusaha, miskin aja terus, itu qadha namanya itu. Itu qadha. Memang udah jatahnya segitu. Tapi secara sunnatullah man jadda wajad. Asal bersungguh-sungguh dia dapat. Tapi saya di rumah aja. Yang penting rezeki saya nggak lari kemana-mana. Lalu dia di rumah aja. Dicekek oleh Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab mencekek seorang laki-laki yang kerjaannya di masjid aja. Lehernya menjulur begini. Subhanallah. Sehingga orang satu kampung itu merasa kagum. Dia mandeh ibadahnya lagi. Zikirnya lagi. Dia mandeh baca Qur'annya. Nggak keluar-keluar dari masjid. Lalu Umar bertanya, di mana laki-laki itu sekarang? Di masjid anu. Lalu makan minumnya gimana? Karena masyarakat salut dengan ibadahnya, dengan zikirnya, masyarakat berganti-gantian mengantarkan makanan. Umar langsung mengambil cemetinya. Karena dia udah tahu masjid itu di mana, dia menuju ke sana. Tangan Umar tuh Pak, kalau cengkram orang dari belakang cengkramnya keluar ketemu jarinya ini di depan.
Diangkatnya kamu orang macam gini yang membuat Islam malu. Kayak macam angkat kucing, Pak. Yang macam kau ini mempermalukan Islam. Inna sama'a la tumtiru dhahaba. Ketahuilah oleh kamu, langit tidak menurunkan emas. Dari langit itu tidak akan turun emas. Ini jamnya kamu beribadah di pasar. Ini jamnya kamu beribadah di luar. Bukan di sini waktunya. Jadi Umar marah kepada orang yang mengandalkan rezekiku ada di langit, dia akan turun sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya Allah perintahkan setelah faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau salat selesai menyebarlah kamu di muka bumi. Jangan terus lama-lama di masjid. Memang dari salat ke salat itulah penantian para sahabat. Sisa-sisa waktu mereka adalah untuk mencari nafkah. Kalau kita beda, sisa-sisa waktu kita adalah untuk ibadah, ya. Baik, kaum muslimin. Ini silakan ada pertanyaan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis nih Ibu tuh ya. Tentang poin terakhir Ustaz, yang 3 golongan, yang pertama untuk neraka, kan nomor 2 tadi itu yang orang yang mempunyai kelebihan harta namun tidak melakukan 3 hal tadi ya. Nah, 3 hal itu dilakukan semuanya. Apa ketika pulang melakukan satu, misalkan dia zakat, terus yang 2 itu gugur, itu gimana Ustaz? Ya. Itu namanya wajib, Pak. Zakat wajib, haji wajib, ya. Kemudian menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, memang hukumnya tidak wajib, tetapi akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia menahan hartanya, dakwah terhambat. Gara-gara dia menahan hartanya, banyak orang miskin yang tidak bisa makan minum, ya. Macam banyak perjuangannya akhirnya terhalang gara-gara dia menahan hartanya. Jadi yang 3-3 itu, Pak, memang wajib, harus dia kerjakan 3-3. Dia tahan padahal dia mampu. Orang-orang sampai pilih balapi, orang seperti ini akan menyesal. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Saya ingin menanyakan peristiwa yang sudah ada dalam Al-Quran yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Beliau sudah dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu, tapi ternyata tetap mendekati pohon itu dan diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Apakah itu termasuk qadha? Iya. Dari awal Adam diciptakan, memang Adam telah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni bumi. Kan bunyi ayatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi. Ya kan? Oke, ini qadha. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Jelas, Ibu dengar nggak di belakang pertanyaan di depan? Pertanyaannya, kenapa laki-laki yang sudah begitu taatnya seumur hidupnya tahu-tahu dia su'ul khatimah? Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha tahu. Orang ini di hatinya selama ini ngapain? Jangan-jangan dengan ibadahnya dia ingin dipuji. Jangan-jangan dengan amalannya dia ingin disanjung, dipuja. Ya, jangan-jangan dia ujub. Bahkan kata Rasulullah, seburuk-buruk dan yang paling aku takutkan dari antara kamu, jika ia sudah taat pada Allah dan tidak ada berbuat dosa, yang paling aku takutkan munculnya ujub. Kalau sudah ujub, Pak, Allah jijik kepadanya. Allah jijik kepadanya. Dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang mempunyai bakat seperti itu. Dinasehati jangan ujub, tetap aja ujub. Dinasehati jangan manan, tetap aja manan. Ya, suatu saat saya akan sampaikan sini antara riya, ujub, manan. 3-3 ini akan saya sampaikan nanti insyaallah taala, ya. Nah, kita kan nggak tahu, jangan-jangan pemuda ini semasa dia berjihad, ya, semasa dia hafiz Quran, jangan-jangan ini wallahu alam, ya. Wallahu alam, jangan-jangan dia ingin dipuja, ingin disanjung dan suka amalannya itu karena orang segala macamnya. Tapi yang paling pasti dia memperturutkan hawa nafsunya. Di ayat tadi kan mengatakan fa amman tagha wa atharal hayatad dunya. Siapa yang melampaui batas dan memperturutkan hawa nafsunya. Kan begitu kan bunyinya? Dia perturutkan hawa nafsunya. Dia tahu, Pak, bahwa dia nggak boleh pindah agama, bahwa dia tidak haram pindah agama, tapi demi nafsunya
dia pindah agama, dia nikah dengan wanita ini. Ternyata ajalnya udah dekat. Dia main-main dengan dosa, Pak. Ini bahaya, Pak. Jangan main-main dengan dosa. Sekali ikonyo, biko tobat awak. Sedang kita buat itu, nyawa kita melayang. Di selangkangan pelacur dia mati, gimana? Sekali ini sedang buat itu dia mati. Dia nggak tahu kapan dia akan mati. Sekali ini cuma nonton. Saya, Pak, dari kecil tuh paling takut nonton bioskop. Kalau diajak orang nonton bioskop, terbayang oleh saya langsung gempa, nanti bioskopnya jatuh, saya di dalam. Santri Tawalib Putra mati dalam bioskop sambil nonton film Roma Irama. Itu udah kebayang, saya takut, Pak. Jadi, jangan sedang buat dosa itu, lalu kita di situ matinya. Jangan pernah main-main dengan dosa lah. Allah sekali ini cuma nanti habis itu tobat, sedang sekali itu dia mati gimana? Hati-hati itu, Pak. Ya. Baik. Doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati hambamu agar senantiasa di atas ketaatan kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, di hadis yang lain ala dinik. Ya, di atas agama Engkau. Kokohkan hati hamba agar senantiasa setia di atas agama Engkau. Ya, Pak, ya? Baik. Juga doa dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau biarkan kami kembali sesat setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Ampunlah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah Sang Maha Pemberi. Ini, Pak, dari ayatnya begitu, dari hadisnya begini doanya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, tadi kata Ustaz ada neraka azim atau neraka apa ini? Neraka apa? Neraka yang disebut tadi, neraka sakot. Sakot. Neraka apa itu? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Ada namanya wail, ada namanya sakor, ada namanya jahim, ada namanya sa'ir, ada namanya laza. Ketahuilah, masing-masing inilah tingkatan-tingkatan neraka. Neraka itu cuma satu nama besarnya, Jahannam. Nama neraka itu cuma satu, Jahannam. Tapi tingkatan-tingkatannya, tingkatan yang ini pintu gerbangnya khusus, namanya Jahim. Tingkatan ini nama pintunya khusus, ya, namanya Sakar. Nama ini namanya khusus, yaitu namanya Wail. Yang ini namanya khusus, Laza. Ini macam-macam, Pak, nama-namanya. Itu gerbang masing-masing. Itu tingkatan masing-masing. Wallahu a'lam. Karena saya belum pernah main-main ke sana. Ini informasi hanya dalam hadis, inilah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ya, dan na'udzubillah, semoga enggak pernah. Ya. Silakan, ada yang lain? Ya. Terkait sama jodoh tadi, Ustaz. Nah. Kalau yang laki-laki memilih tidak ada sama agama, akan pulang, atau sebaliknya katakanlah misalnya perempuan dengan pertimbangan yang sama. Kan ada orang tua yang bisa memberikan masukan atau bahkan memberikan keputusan. Sebetulnya sejauh mana orang tua ini punya andil untuk bisa mencegah atau berhak mencegah atau haruskan mencegah supaya hal-hal tidak terjadi. Sekiranya orang tua sudah mencegah, tapi dia telah melakukan itu bagaimana? Kalau arahan dan cegahan orang tua itu sesuai dengan karakter syariat, maka arahan itu harus diindahkan. Mesti kita dengarkan. Karena ridhonya orang tua adalah ridho Allah. Tapi kalau arahan orang tua ternyata menyelisihi syariat, mesti dimaksiati. Orang tua mengatakan, kamu jangan nikah dengan dia. Apa itu jenggotan? Nah, celananya cingkrang. Jidatnya hitam. Ya. Terlalu soalim. Kemana-mana bawa Quran. Saya nggak suka punya menantu seperti itu. Ya kan? Bagus yang kayak gini. Tuh, bupati. Pokoknya orang tua mengarahkan. Bapak, itu bupati suka berdukun. Nggak urusan, mau dukun atau tidak, penting dia bupati. Saya bermenantukan bupati. Kalau begitu, maka kita tidak diperintahkan untuk mentaati orang tua. Karena jelas orang tua menyuruh kita menikah dengan lelaki musyrik. Kan ada ayatnya. La tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Wala abdun
Apa tuh? Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sekalipun kamu kagum melihatnya. Sungguh budak wanita tetapi beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun menakjubkan. Ayat berikutnya, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Jangan pernah kamu menikahkan anak perempuan kamu dengan lelaki musyrik. Sekalipun lelaki musyrik itu menakjubkan kamu. Menakjubkan kita pendidikannya, menakjubkan kita hartanya, menakjubkan kita bentuk penampilannya. Tapi sementara dia musyrik. Jangan. Karena mereka-mereka ini akan mengajak kepada neraka. Begitu firman Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu Pak, maka tidak pantas kita taat pada orang tua yang orang tua tersebut ternyata mengarahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak gadis boleh mengatakan, "Saya tidak mau. Ini jelas orangnya musyrik, ini jelas orangnya kafir." Kalau begitu kena putus hubungan kita. Begitu kata orang tua. Maka ayah, bunda, saya sangat mencintai ayah bunda, tapi pilihan saya sangat berat sekarang. Saya tidak ingin agama saya hancur. Saya tidak ingin akhirat saya tergadai. Bila ini pilihannya, maka saya akan ridha. Saya akan ikhlas. Saya akan keluar dari rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Jadi ini maksud saya Pak. Ya, artinya dia punya pilihan. Dia punya pilihan untuk taat atau tidak pada orang tuanya. Tapi kalau bukan muslim, jadi itu ada peran di warna abu-abu lagi. Dia muslim. Kayaknya. Jadi kayaknya memang abu-abu ya. Dia muslim. Tapi akhlaknya tidak kita bisa pastikan. Itu bagaimana? Orang tua punya kewajiban tabayun tentang calon pendamping anaknya. Wajib tabayun. Wajib tabayun. Wajib tabayun. Syekh Utsaimin saat anak gadisnya dilamar oleh salah seorang muridnya. Apa kata Syekh Utsaimin? Tunggu sekian minggu lagi. Ya, sungguh 1 bulan lagi. 2 bulan ya? Tunggu 2 bulan lagi. Kata si pemuda menunggu hari. Kayaknya nggak ada nih. Lupa manalah orang ulama sebesar ini akan ingat dengan saya. Ternyata dalam masa itu Syekh Utsaimin menyuruh orang untuk menelusuri siapa nih anak muda. Ternyata dia memenuhi syarat untuk jadi menantunya. Baru terakhir Syekh Utsaimin memanggil engkau. Padahal dia sudah melupakan. Ternyata dipanggil, kamu kan yang minta agar kamu dinikahkan dengan anak gadis saya. Betul Syekh, kamu diterima. Masya Allah. Setelah ditabayun, jadi kewajiban orang tua adalah tabayun. Ya, telusuri, ini cek and recheck. Ini orang cocok enggak? Jangan hanya mengandalkan dia bolak-balik ke masjid, udah soleh kali nampak malu kita. Ya kan? Lihat akhlaknya. Siapa teman-temannya, di mana majelis ilmunya. Itu telusuri Pak. Apalagi di zaman jahil Pak. Orang bisa hanya dengan baju koko, biarkan saja dagu ini selama 2 bulan nggak dipotong-potong, udah tumbuh bulu. Lalu pakai topi, udah kayak ustadz dah. Padahal ketika dia buka baju, tatoan. Kan bisa jadi seperti itu. Ya kan? Baik. Ya, silakan. Ini terakhir ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Nah, kaum muslimin akan muliakan, ini judul kajian lain. Kita bermula dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tuntunlah kami, bimbinglah kami agar senantiasa di atas jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam surat An-Nisa. Di surat yang keempat, ayat yang ke-67, ya 68. Wala nahdiyannahum siratan mustaqimah. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kami tuntun di atas jalan yang lurus. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah tuntunan Allah itu sudah Allah turunkan berupa Al-Quran. Ini adalah tuntunan Allah. Ini hidayah dari Allah. Makanya ini namanya kitab Huda. Al-Huda. Hudan lil mut. Ini dicari atau datang sendiri? Dicari atau datang sendiri? Ada majelisnya. Majelis ilmu. Datangi. Disitulah kita menjemput hidayah. Kita minta nih, tuntunlah kami. Allah mengatakan benar-benar kami akan tuntun kalian. Ini kitab hidayah.
maka carilah oleh kalian. Jadi ada kalimatnya begitu, Pak. Ya, kalimatnya adalah hidayah sudah kami siapkan, kami berikan, ente minta, kami tuntun kalian ke sana. Kami tuntun kalian ke sana. Jalurnya mana? Mayyuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalurnya adalah jalur para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ikuti jalur mereka. Mereka lah orang-orang yang telah menempuh jalan yang benar ini. Jalur mereka yang harus kita ikuti dari belakang. 6. Qadar. Itu qadar. Kita dapat hidayah atau tidak, kita harus nyari. Sama dengan dapat rezeki. Kita dapat rezeki atau tidak, qadarnya, takdirnya adalah bila saya dapat karena saya mencari. Betul tidak? Nggak mungkin saya dapat kalau saya nggak nyari. Nggak mungkin. Pokoknya saya di rumah aja. Lalu toko gimana? Biar aja dia mau tutup, mau buka, pokoknya rezeki akan datang sendiri. Itu nggak masuk akal. Ya Pak ya? Kalimatnya dia mencari. Dengan mencari dia akan diberi. Dengan mencari dia akan diberi. Baik. Demikian saja. Allah yang maha benar dan Rasulnya menuntun kepada kebenaran. Yang salah adalah saya, makhluk Allah yang dhaif dan lemah. Sekali lagi, jangan berselimut di balik kalimat takdir dengan niat mempersalahkan Allah. Jangan berselimut. Takdir kita adalah pilihan kita. Buah dari sebuah pilihan kita. Maka, sekali lagi, takdir ke depan bisa kita yang menggariskannya, menentukannya dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Taib kaum muslimin, semoga Allah ampuni kita di atas kesalahan yang sudah kita perbuat di masa lalu kita. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.